Baik, untuk video kali ini kita akan membahas mengenai farmakoterapi dari diabetes mellitus. Langsung saja, jadi diabetes mellitus itu merupakan suatu penyakit metabolik nih yang ditandai oleh kondisi hiperglikemia atau tingginya kadar glukosa di dalam darah, di mana penyakit ini juga berhubungan dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Jadi tidak hanya karbohidrat saja ya. Nah, sekarang kita bingung nih, kenapa sih bisa sampai terjadi kondisi hiperglikemia? Padahal kan tubuh itu selalu dijaga ya homeostasisnya atau keseimbangannya. Nah, ini berkaitan dengan insulinnya ya, hormon insulin. Jadi pada pasien diabetes mellitus itu entah karena insulinnya mengalami defisiensi atau kekurangan hormon insulin atau insulinnya sih ada tapi terjadi resistensi atau dia tidak peka nih, tidak bisa berikatan dengan reseptornya. Nah, sekarang insulin itu apa sih? Jadi apa sih perannya insulin itu sampai dia bisa mengakibatkan hiperglikemia nih kalau mengalami gangguan gitu ya. Jadi insulin itu kita bisa lihat nih di sini analoginya kalau misalnya kita makan karbohidrat nih dari luar misalnya kayak nasi gitu ya. Lalu nanti selanjutnya di usus akan mengalami pemecahan gitu ya. Jadi gula yang lebih sederhana yaitu glukosa. Nanti glukosa ini masuk ke dalam aliran darah. Nah, selanjutnya glukosa ini kan sebagai ini ya sumber energi gitu ya untuk sel-sel dalam tubuh kita. Nah, bagaimana sih sampai glukosa ini bisa digunakan sebagai energi itu dengan bantuan insulin. Jadi ibaratnya insulin itu seperti corong gitu ya yang membagikan glukosa ini ke dalam sel-sel. Jadi kalau misalnya nggak ada insulin, glukosa nggak bisa masuk nih ke dalam sel. Jadi nggak ada glukosa, nggak ada energi gitu. Jadi tubuh akan kekurangan energi. Jadi akan nanti timbul tuh gejala-gejala pada pasien DM kayak lapar terus gitu ya dan sebagainya. Nah, jadi di sini ada peran insulin dan insulin ini harus berikatan dengan reseptornya nih. Jadi kalau misalnya insulin juga tidak berikatan dengan reseptornya, glukosa juga tidak akan masuk ke dalam sel gitu ya. Jadi ketika insulin berikatan dengan reseptornya, dia bisa memasukkan glukosa ini ke dalam sel-sel. Makanya penting sekali ya di sini peran insulin. Jadi insulinnya harus ada dan dia harus sensitif nih terhadap reseptornya. Walaupun ada insulin tapi dia tidak sensitif atau dia resisten nih terhadap reseptornya sama aja. Jadi insulin tidak bisa bekerja, glukosanya tetap tidak bisa masuk ke dalam sel seperti itu. Nah, selanjutnya nih untuk klasifikasi diabetes mellitus ini ada 4 tipe ya. Yang pertama, tipe pertama ini adalah kerusakan sel beta pankreas di mana sel beta pankreas inilah merupakan organ yang menghasilkan hormon insulin tadi ya. Dan yang kedua ini adalah terjadi resistensi insulin, tapi bisa juga karena terjadi kekurangan insulin. Yang ketiga nih idiopatik ya karena penyakit lain atau penggunaan obat-obatan yang bisa menginduksi peningkatan kadar glukosa dalam darah. Salah satunya adalah kortikosteroid. Dan yang keempat ini adalah DM gestasional atau pada kehamilan. Nah, jadi untuk farmakoterapi hari ini kita akan bahas fokusnya mengenai DM yang tipe 2 ini ya karena memang kejadian yang paling banyak adalah diabetes mellitus yang tipe 2. Selanjutnya untuk diagnosis diabetes mellitus ini sebenarnya ada banyak ya jadi dari pemeriksaan laboratorium, screening faktor risiko ya dan anamnesa keluhan ya. Jadi biasanya kan pada pasien DM itu ada 3 gejala umum ya yang poli-poli itu ya jadi polidipsia, polifagia ya poliuria seperti itu. Nah, untuk pemeriksaan laboratoriumnya sendiri di sini menggunakan 2 ya secara umum ada glukosa darah dan HbA1c. Nah, tapi HbA1c ini yang merupakan gold standarnya ya untuk diagnosisnya lebih menggunakan yang HbA1c. Nah, tapi kalau misalnya dalam daerah terpencil gitu ya, tidak ada pemeriksaan HbA1c, bisa menggunakan pemeriksaan yang glukosa darah, di mana glukosa darah itu kan ada 3 macam ya, ada yang sewaktu, ada yang puasa, dan ada yang 2 jam PP ya setelah TTGO atau tes toleransi glukosa oral. Gitu. Nah, selanjutnya nih, untuk kriteria diagnosisnya kita bisa lihat dari 3 parameter ini ada HbA1c ya, glukosa darah puasa, dan 2 jam setelah TTGO. Di mana di sini bisa dilihat kategorinya normal seperti apa, pra-DM ini yang berisiko tinggi untuk diabetes ya, jadi selanjutnya harus segera dilakukan modifikasi gaya hidup, dan di sini adalah untuk kondisi yang diabetes. Nah, di sini HbA1c merupakan yang gold standarnya ya, yang memang sangat digunakan untuk mendiagnosis, oh iya pasien ini merupakan pasien diabetes, seperti itu. Nah, untuk terapi diabetes mellitus sendiri, yang akan kita fokuskan yang tadi ya, jadi DM yang tipe 2. Nah, untuk lebih mendalami nih kira-kira untuk patofisiologi dan sebagainya, untuk diabetes mellitus itu bisa melihat video yang gangguan metabolisme karbohidrat ya, karena untuk di video kali ini kita akan fokus mengenai farmakoterapinya. Nah, sebelumnya nih, untuk pedoman yang saya gunakan nih dalam video ini adalah ada 2 ya, ada Perkeni ya, jadi dari Perkumpulan Dokter Endokrin Indonesia, dan ada dari Perkumpulan Dokter Diabetes ya di Amerika, seperti itu ya. Jadi di sini pada tahun 2021, sedangkan kalau yang Perkeni ini terupdate-nya ada tahun 2019. Nah, kita lihat nih untuk alur terapinya seperti apa. Jadi ketika pasien datang nih dengan suspek atau kecurigaan diabetes mellitus, nanti akan dilakukan evaluasi medis ya. Jadi ditanyakan apakah dari riwayat penyakit sebelumnya gitu ya, terus dari kondisi fisiknya, dan akan di screening nih untuk komplikasinya. Karena kan diabetes mellitus ini komplikasinya bisa ke banyak hal ya, bisa ke saraf, bisa ke mata gitu ya. Terus nanti juga bisa ke
ginjal dan sebagainya gitu. Jadi nanti dilakukan pemeriksaan yang lebih lanjut gitu ya. Nah, selanjutnya untuk kondisi diabetesnya sendiri akan dilakukan pemeriksaan laboratorium ya. Tadi ada glukosa darah sama HbA1c, di mana HbA1c-nya ini merupakan gold marker atau gold standar dari diagnosis diabetes mellitus. Nah, kalau misalnya ternyata dari HbA1c-nya udah keluar nih, nanti kan kita lihat ya. Jadi kalau misalnya nih pasiennya akan ternyata sudah termasuk kategori yang diabetes gitu ya, yang tadi di atas kadar normalnya dari HbA1c-nya ini, atau menggunakan konversi glukosa darah yang tadi saya katakan, kalau misalnya di suatu daerah tidak ada pemeriksaan HbA1c, bisa melihat dari konversi glukosa darah. Nah, di sini di perken ini ada tabelnya ya untuk mengkonversi. Kalau misalnya glukosa darahnya misalnya 154, berarti itu setara dengan HbA1c-nya 7 seperti itu. Nah, untuk HbA1c ini kita akan kalau misalnya pasiennya, oh ya ternyata udah di atas nih, HbA1c-nya udah di atas normal gitu ya, kita akan memberikan ADO atau anti diabetes oral gitu ya, berdasarkan HbA1c-nya. Kalau HbA1c-nya 6,5 sampai 7,49 itu bisa diberikan metformin ya. Jadi kalau misalnya di sini ada perubahan ya, kalau misalnya sebelumnya perkennya 2015 itu biasanya kalau pada HbA1c sekian itu masih disarankan untuk modifikasi gaya hidup dulu ya selama 3 bulan. Nah, tapi tidak nih, pada update perken yang 2019 itu langsung diberikan metformin. Jadi 6,5 sampai 7,49 itu langsung diberikan metformin. Kalau HbA1c pertama kali diperiksa 7,5 sampai 9%, itu diberikan 2 kombinasi obat. Tapi metformin merupakan kombinasi obat yang pasti ada gitu ya. Jadi metformin ditambahkan yang lain gitu ya. Kalau misalnya HbA1c saat diperiksa itu di atas 9%, itu diberikannya kombinasi 3 obat seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya nih awalnya diperiksa misalnya pasiennya 6,7 gitu ya, berarti kan dia diberikan monoterapi metformin kan. Nah, selanjutnya nanti akan dievaluasi nih dalam 3 bulan gitu ya. Kenapa nih mesti 3 bulan? Kenapa nggak 1 bulan atau 2 bulan? Karena kan tadi gold markernya itu atau standarnya menggunakan HbA1c, di mana HbA1c itu kan merupakan hemoglobin ya. Hemoglobin berarti ada kaitannya dengan sel darah merah, di mana sel darah merah ini usianya sekitar 3 bulan gitu ya. Jadi nanti dievaluasinya itu tiap 3 bulan. Kalau misalnya pas dievaluasi ternyata belum memenuhi standarnya gitu kan. Nah, standarnya berapa? Standarnya itu biasanya rata-rata ya di bawah 7%. Jadi kalau misalnya tadi pertama di diagnosis gitu ya 6,8 misalnya, terus ternyata pas sudah menggunakan metformin gitu kan, dia itu misalnya masih kayak bahkan naik gitu ya, misalnya jadi 7,1. Nah, itu biasanya nanti akan dikombinasi 2 obat, ditambahkan 2 obat. Jadi kalau misalnya sudah 3 bulan, dievaluasi 3 bulan belum memenuhi target gitu ya, di bawah 7% itu, maka obatnya harus ditambahkan seperti itu biasanya ya. Jadi dievaluasi kembali. Nah, selanjutnya nih ada juga ini ya untuk pemberian insulin. Kapan sih diberikan insulin? Ketika HbA1c pertama kali diperiksa tuh udah di atas 9% gitu ya. Kalau misalnya di atas 9% ini berarti setara dengan glukosa darahnya itu 212 mg per desiliter. Jadi kalau misalnya diperiksa, oh ternyata glukosa darahnya 212 atau HbA1c-nya 9%, itu langsung diberikan insulin yang biasanya nanti setelah itu akan dikombinasikan dengan obat anti diabetes yang oral ini gitu ya. Nah, di sini atau misalnya nih pasiennya datang dengan gejala ya penurunan bobot badan yang signifikan gitu ya, terdapat keton, badan keton di urinnya, atau terdapat kondisi ketoasidosis ya. Jadi kalau misalnya ini udah merupakan pasien dengan indikasi pemberian insulin gitu ya. Jadi untuk pemberian insulin itu kan sebenarnya insulin ada banyak ya, nanti kita akan bahas terpisah ya. Jadi ada insulin basal dan insulin prandial. Nah, selanjutnya ini akan dievaluasi ya terapinya tadi yang saya katakan di sini setelah sudah diberikan antidiabetik oral gitu ya, tergantung dari kadar HbA1c pertama kali datang ya. Jadi di sini nanti akan dievaluasi nih dalam 3 bulan ya. Kalau misalnya HbA1c-nya udah di bawah 7%, oh berarti sudah terkontrol dengan baik, berarti dijalankan saja terapinya gitu ya. Jadi nanti dievaluasi tiap 3 bulan lagi, nanti dilihat HbA1c-nya. Nah, untuk lansia sendiri di sini targetnya bukan di bawah 7 ya, tapi 7,5 sampai 8,5%. Nah, ini dari perkennya 2019. Nah, selanjutnya selain HbA1c, tadi kan kita ada pengontrolan kadar glukosa darah puasa dan glukosa darah setelah TTGO gitu ya, setelah makan, 2 jam setelah makan. Nah, ini kalau misalnya glukosa darah puasanya rentang 80 sampai 130 mg per desiliter. Kalau glukosa darah 2 pp-nya ini di bawah 180 mg per desiliter. Artinya apa? Ketika nih pasien nih udah datang gitu kan, diberikan pertama kali datang didiagnosis DM, terus misalnya HbA1c-nya 7,2, misal oh ya udah berarti diberikan masuk ke kategori yang diberikan metformin gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya sudah nih diberikan metformin, nanti akan dievaluasikan lagi 3 bulan lagi datang nih pasiennya. Nah, setelah 3 bulan akan dievaluasi nih semua target ini. Kalau misalnya nih glukosa darah puasanya di dalam target ini misalnya 100, oh berarti itu evaluasinya tercapai gitu ya. Misalnya kan kalau misalnya glukosa darah sama glukosa darah 2
jam PP ini kan bisa diperiksa sewaktu-waktu gitu ya. Maksudnya kayak nggak perlu nunggu 3 bulan gitu kan. Nah, jadi bisa diperiksa untuk pemantauan sendiri ya oleh pasiennya. Jadi menggunakan biasanya alat glukometer atau misalnya tes lab gitu yang langsung di laboratorium itu bisa gitu ya. Jadi nanti dicek gitu ya. Kalau misalnya masuk ke dalam rentang ini berarti artinya itu pasiennya terkontrol gitu ya. Kalau misalnya di luar dari batas ini artinya pasiennya belum terkontrol nih untuk glukosa darahnya gitu ya. Nah, tapi nanti untuk pertimbangan penaikan dosis dan sebagainya itu biasanya untuk melihatnya dilihat dari kadar HbA1c-nya. Jadi ditunggu dalam 3 bulan gitu ya. Jadi nggak mesti misalnya 1 bulan ini belum turun-turun langsung aja dikombinasi, nggak seperti itu juga ya, kecuali tadi ya kalau misalnya HbA1c-nya sangat tinggi ini baru bisa diberikan insulin seperti itu. Nah, di sini ada pengontrolan yang lain ya, evaluasi terapi yang lain karena tadi ya kita balik lagi ke awal, karena untuk diabetes mellitus ini tidak hanya nih mengganggu gangguan metabolisme itu tidak hanya pada karbohidrat gitu, tapi pada protein dan lemak. Jadinya bisa mengganggu ke semua hal, termasuk dari IMT. Di sini indeks massa tubuh ya, artinya kalau pasiennya obesitas ini juga harus dijaga ya IMT-nya, indeks massa tubuhnya itu berada dalam rentang ini. Kalau misalnya enggak, berarti nanti pasiennya harus diedukasi untuk menurunkan bobot badannya. Nah, ini ada tekanan darahnya ya, jadi dipertahankan di bawah 140/90. LDL-nya di sini 100 ya. Kalau misalnya pasiennya tinggi nih risiko untuk terserang kardiovaskularnya di sini harus dijaga di bawah 70. Ini trigliseridanya di bawah 150 dan HDL-nya itu harus lebih dari 40 mg per desiliter. Jadi seperti ini untuk secara keseluruhan alur terapi dari pasien diabetes mellitus ya. Nah, oke, dan di sini algoritmanya kalau misalnya berdasarkan ada yang 2021 di sini sama aja sebenarnya ya, ada sama Perken ini kurang lebih sama. Tapi kalau misalnya ada ini kalau kita lihat dari guideline-nya di sini ada membagi-bagi berdasarkan faktor risiko dan apa nih kalau misalnya pasiennya memang indikasi untuk obatnya dikombinasi, obat apa nih yang biasanya bisa dipilih kayak gitu. Jadi ada itu menyediakan alternatif seperti itu. Jadi lini pertamanya tetap metformin ya sama dengan Perkeni. Jadi pilihnya adalah metformin ya karena metformin ini murah, terus efek sampingnya termasuk yang minimal dan memang dia dari mekanisme kerjanya juga ini ya, jadi meningkatkan sensitivitas insulin, masalah umum pada diabetes mellitus tipe 2. Dan juga metformin ini kan juga menghambat glukosa hepatik ya, seperti itu. Jadi makanya sangat digunakan gitu ya. Jadi lini pertama. Nah, kalau misalnya nih tidak mencapai target HbA1c, gunakan obat yang kombinasi ya, 2 obat atau 3 obat. Nah, untuk yang risiko kardiovaskular gitu, misalnya pasiennya sebelumnya ada stroke atau pasiennya ini merupakan pasien hiperlipidemia, nah itu bisa menggunakan nanti kombinasinya metformin ditambah agonis yang GLP-1 gitu ya, atau yang SGLT2 inhibitor gitu ya. Jadi bisa menggunakan antara obat ini. Nah, kalau misalnya ada riwayat heart failure atau gangguan gagal jantung gitu ya sama gangguan ginjal gitu ya, di sini bisa menggunakan yang SGLT2 inhibitor seperti itu. Nah, kalau misalnya nih mau pasien ini rentan banget terkena hipoglikemi ya, jadi mau menurunkan risiko hipoglikemi, jadi metforminnya dikombinasinya dengan DPP-4 inhibitor, seperti itu ya. Ini untuk golongan obat yang untuk meminimalisir risiko hipoglikemi. Terus untuk misalnya nih, pasien ini kan obesitas gitu ya, jadi ingin menurunkan bobot badan gitu ya, jadi metforminnya dikombinasi dengan GLP-1 sama SGLT2 inhibitor gitu ya, karena kan kalau misalnya yang satu golongan itu yang sulfonylurea ya, yang glimepiride dan kawan-kawan itu kan sangat berisiko untuk meningkatkan bobot badan ya, gitu. Nah, makanya tidak digunakan. Dan untuk menurunkan biaya ya yang murah adalah menggunakan sulfonylurea. Nah, tapi perhatikan ya, kalau misalnya pasiennya memang pasien obesitas, harus hati-hati karena sulfonylurea ini bisa meningkatkan bobot badan seperti itu. Ya, kalau misalnya obesitas, sebaiknya menggunakan metformin dikombinasi dengan GLP-1 sama SGLT2 inhibitor ini ya. Tapi ini kan memang lebih kayak saran dari si ada ini seperti itu. Nah, selanjutnya untuk Perkeni sendiri ini ya tadi. Jadi kalau misalnya di sini semua pasiennya itu kan ini ya secara umum HbA1c-nya di bawah 7 ya, tapi tergantung lagi dibalikan lagi ke pasiennya. Tadi kalau misalnya pasiennya lansia 7,5 ya sampai 8,5 seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya nih setelah diberikan metformin sama modifikasi gaya hidup, setelah diperiksa ternyata HbA1c-nya tadi ya di atas 6 tapi masih di bawah 7,5. Nah, itu bisa diberikan monoterapi gitu ya. Monoterapinya bisa memilih, tapi yang paling disarankan adalah menggunakan yang metformin ya. Kalau misalnya di atas 7,5 ini ya tadi yang sudah saya rangkumkan di slide sebelumnya. Nah, ini ya, jadi target terapi umum di bawah 7 ya, atau setara dengan glukosa darah sewaktunya 154 mg per desiliter. Kalau 7 sampai 7,5 ini ya, jadi diberikan monoterapi. Di sini ada kesetaraan GDP sama G2PP ya, yang saya sudah setarakan menggunakan tabel konversi yang sebelumnya. Nah, ini yang 7,5 sampai 9% juga menggunakan kombinasi 3 obat ketika di atas 9% ya. Tapi kalau misalnya di atas 9% terus ada tanda dekompensasi metabolik ya, seperti tadi penurunan bobot badan yang signifikan, terus ada
ketoasidosis, ada ketonuria. Nah, itu harus menggunakan insulin yang dikombinasi dengan antidiabetes oral seperti itu. Nah, selanjutnya nih untuk penggunaan insulin sendiri ya. Jadi insulin kan itu ada banyak ya. Jadi ada banyak sekali jenisnya yang dibedakan berdasarkan lama kerjanya gitu ya. Di sini ada kerja cepat sampai dengan insulin yang kerja panjang. Nah, jadi untuk insulin itu ini indikasinya ya kapan menggunakan insulin ya. Ini pertama kalau misalnya HbA1c-nya saat periksa udah di atas 9, nah itu harus diberikan insulin karena kan artinya tinggi banget gitu ya. Jadi harus segera untuk diturunkan. Nah, atau misalnya HbA1c-nya di atas 7,5 tapi dengan catatan pasien ini sudah diberikan antidiabetik oral ya, biasanya udah diberikan kok nggak turun-turun gitu ya, udah diberikan kombinasi kok nggak turun-turun, berarti itu sudah termasuk indikasi atau syarat atas pasien itu sudah termasuk yang sudah harus menggunakan insulin. Nah, ini ya penurunan berat badan yang cepat atau pasien yang kehamilan karena kan rata-rata antidiabetes oral itu ini ya dikontraindikasikan untuk pasien yang hamil. Terus ada gangguan fungsi ginjal dan hati yang berat sama krisis hiperglikemia tuh sangat tinggi gitu, kadar glukosanya harus segera diturunkan kayak gitu. Nah, selanjutnya untuk prinsipnya nih, jadi terapi insulin itu kan pastinya menyerupai dengan insulin fisiologis ya, atau insulin yang memang sudah ada di dalam tubuh manusia gitu ya. Nah, insulin fisiologis itu ada dua, ada insulin basal, ada yang prandial. Basal itu yang memang menjaga glukosa darah sepanjang waktu gitu ya. Kalau prandial ini setelah orang makan gitu kan, kalau misalnya kita habis makan kan pasti terjadi kondisi hiperglikemia yang sesaat ya, karena kan kita lagi makan nasi gitu ya, tinggi nih kadar glukosanya, tapi kan bisa diturunkan lagi gitu dengan bantuan hormon insulin. Nah, untuk kalau misalnya kondisi hiperglikemianya pada saat puasa kan tadi ya, kadar glukosanya ada yang glukosa puasa, ada yang glukosa setelah makan gitu kan. Kalau misalnya terjadi peningkatan glukosa di kadar glukosa yang puasa, artinya pasiennya itu defisiensi insulin yang basal gitu ya, insulin yang menjaga kadar glukosa sepanjang waktu gitu. Tapi kalau misalnya ternyata hiperglikemia yang tadi yang 2 pp gitu ya, atau yang 2 setelah TTGO gitu ya, artinya itu defisiensi insulin yang prandial kayak gitu. Nah, kalau misalnya nih sasaran pertamanya kan pasti ya ingin mentarget yang basalnya untuk menjaga apa ya, kadar glukosanya ini memang sepanjang waktunya itu dalam batas yang normal gitu. Jadi memang menggunakan insulin yang kerjanya adalah kerja sedang atau kerja panjang yang memang akan menjaga seharian gitu ya. Nah, kalau misalnya ini udah tercapai gitu ya, tapi ternyata kan tadi ya kalau misalnya glukosa darah puasanya sudah tercapai, tapi ternyata HbA1c-nya ini masih tinggi gitu ya, berarti nanti akan menggunakan yang glukosa darah yang prandial ini untuk membantu untuk mengendalikan glukosa setelah makannya ya. Jadi nanti biasanya itu dikombinasi dengan insulin yang kerja cepat atau yang pendek ya, seperti itu yang rapid acting atau yang short acting ini. Nah, kalau misalnya nih untuk insulin basal ya biasanya dikombinasi dengan antidiabetik oral gitu ya. Ini biasanya untuk juga bisa mengendalikan glukosa darah yang prandial seperti itu ya. Jadi tadi kalau misalnya prandial ini bisa dikendalikan dengan insulin yang prandial atau insulin basal dikombinasi dengan antidiabetik oral. Jadi intinya apa? Intinya adalah harus dikenalin dulu nih untuk indikasinya, apakah memang pasiennya termasuk indikasi untuk digunakan insulin, syaratnya adalah ini ya, nggak harus semuanya, pokoknya salah satunya gitu ya, syarat dari penggunaan insulin ini. Nah, nanti akan dilihat gitu ya, apakah ini kondisi hiperglikemianya hiperglikemia puasa atau yang hiperglikemia yang prandial gitu. Jadi nanti akan ditargetkan sesuai dengan hal itu. Nah, selanjutnya nih untuk hipoglikemia ya. Jadi biasanya efek samping untuk penggunaan insulin salah satunya adalah kondisi hipoglikemia ya. Jadi tidak hanya insulin tapi ada satu obat antidiabetik oral juga yaitu sulfonylurea yang memang rentan untuk membuat pasiennya terjadi hipoglikemia atau turunnya kadar glukosa di dalam darah ya, yaitu di bawah 70 mg per desiliter yang ditandai dengan gejala, ada gejala autonomik sama neuroglycopenic dia. Di sini pasiennya kayak lemah, lesu, terus kayak takikardi gitu ya, kayak denyut jantungnya cepat gitu kan. Nah, jadi di sini sudah ada gejalanya. Kalau misalnya pasiennya masih sadar, di sini bisa diberikan 2-3 sendok makan gula pasir yang dilarutkan ke dalam air, nanti diminum gitu. Nanti diperiksa selanjutnya dalam 15 menit gitu ya, berapa nih kadar glukosa darahnya gitu. Nah, kalau misalnya ada tanda neuroglycopenia ya, yang seperti ini lemah, lesu, terus kayak pandangan kabur gitu kan. Nah, itu bisa diberikan langsung dibawa ke rumah sakit gitu ya. Nanti akan diberikan infus di sini dextrosa 10% ya, 150 ml nanti dihabiskan dalam waktu 15 menit ya, atau dextrosa 40% 25 ml. Nah, nanti ini dicek glukosanya 15-30 menit seperti itu. Jadi kalau misalnya pasiennya ini yang masih sadar ya masih ringan biasanya diberikan gula pasir aja gitu ya, tapi kalau misalnya udah berat gitu ya ada tanda neuroglycopenia itu biasanya harus diberikan infus dextrosa. Atau alternatifnya kalau tidak ada infus dextrosa ini bisa menggunakan injeksi yang glukagon. Nah, glukagon ini kan lawannya insulin ya. Jadi kalau misalnya kalian pelajarin lagi ya, insulin dan glukagon ini saling bekerja sama untuk sama-sama mengendalikan kadar glukosa dalam darah gitu.
Nah, ini ya, jadi ada antidiabetik oral yang biasanya menyebabkan hipoglikemia itu sulfonylurea ya, yang glimepiride, glibenclamide, dan sebagainya. Nah, ini untuk efek sampingnya ya, jadi obat-obatannya ini golongan obatnya yang biasanya metformin ini ya efek sampingnya itu lebih ke gangguan pencernaan gitu ya. Nanti ini akan terkait dengan waktu konsumsi obatnya kayak gitu. Jadi kita akan lihat untuk penggunaan obatnya gitu ya. Untuk obat-obat yang paling sering digunakan adalah obat yang metformin ini ya. Biasanya dikonsumsi bersama makanan karena tadi efek sampingnya adalah gangguan pencernaan. Biasanya pasien itu kayak nggak enak gitu ya perutnya kalau misalnya menggunakan metformin, makanya dikonsumsinya bersama dengan makanan. Selanjutnya untuk akarbosa ini saat suapan pertama ini terkait karena efek mekanisme kerja dari akarbosa ini kan dia akan menghambat enzim yang memecahkan karbohidrat ya menjadi glukosa yang lebih sederhana. Jadi nanti glukosanya tidak diserap gitu kan. Nah, jadi ini kerja dari akarbosa makanya harus dimakan bersama dengan suapan pertama makanan gitu. Nah, tapi kalau misalnya nggak ada makanan gitu ya nanti juga efek samping pencernaannya akan timbul. Jadi dia nggak bisa kerja juga kalau misalnya nggak ada makanan gitu ya. Jadi dia bersama dengan makanan tapi suapan pertama. Kalau misalnya udah makan duluan terus minum akarbosa kan ya udah masuk duluan gitu ya makanannya, jadi udah terlanjur dicerna kayak gitu loh ya. Nah, selanjutnya untuk sulfonylurea ini kan karena waktu paruhnya panjang sekali, jadi sulfonylurea ini pasti biasanya diberikan 1 kali 1 ya. Jadi cuma sehari dalam sekali gitu karena memang waktu paruhnya yang panjang dan makanya dia ini yang paling sulit nih kalau misalnya sudah menyebabkan hipoglikemia ya karena kan waktu paruhnya panjang gitu. Jadi sulit untuk mengeluarkan dari sulfonylurea ini dari tubuh pasiennya. Nah, ini biasanya harus digunakannya saat sarapan gitu ya. Jadi karena kan tadi dia waktu paruhnya panjang jadi bisa untuk seharian. Jadi makanya diminumnya pagi-pagi gitu. Nah, ini untuk terapi non farmakologinya ya, jadi terapi nutrisi ya sama pasiennya dijaga nih jenis dan jumlah kalorinya sesuai dengan kebutuhan gizinya, jadwal makannya diatur, terus latihan fisiknya nih bisa dilakukan ya 3 sampai 5 hari seminggu, totalnya itu masing-masing 30 sampai 40 menit nih satu kalinya, terus nanti totalnya itu 150 menit ya per minggu. Nah, latihan fisiknya itu enggak ini ya kayak enggak beberes dan lain-lain enggak, tapi kayak jogging, terus lari cepat gitu ya, kayak gitu-gitu jalan santai ya, bersepeda, renang seperti itu. Nah, ini perawatan kaki ya karena kan pasien diabetes itu rentan ini ya, rentan sekali luka gitu ya dan luka kan nanti sulit sembuh gitu. Jadi biasanya juga kan terkena persarafannya juga ya untuk pasien diabetes ini. Makanya biasanya tidak sadar kalau ada luka gitu. Jadi biasanya perawatan kaki lebih ke arah pasien ini diminta untuk menggunakan alas sepatu ya, alas kaki yang memang agak tebal gitu ya dan memang sering-sering untuk melihat kondisi kakinya. Jangan sampai ada luka tapi tidak disadari oleh pasiennya. Dan ini ya penurunan bobot badan karena memang obesitas itu merupakan salah satu ya faktor risiko yang untuk terkena diabetes itu ya. Jadi memang harus diturunkan bobot badannya ya karena untuk indikator keberhasilan ini diturunkan bobot badannya 5-10% nih biasanya dalam 6 bulan seperti itu. Dan untuk yang pasien yang merokok gitu ya disarankan untuk menghentikan rokok juga ya karena merupakan radikal bebas yang tentunya bisa memperparah kondisi diabetes mellitus seperti itu. Nah, baik, sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.